Dan mari kita siapkan hati kita. Kita akan menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dan misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Amirullah SCY. Mari kita siapkan hati kita. Kita semua berdiri untuk menyongsong kehadiran Imam dan Miss Dinar. Tuhan cahaya dan penyelamatku, siapa akan kutakuti? Tuhanlah benteng hidupku, siapa akan kugentari? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Anak-anak sekalian, ibu bapak guru, bapak ibu sekalian, selamat pagi. Kita semua bersyukur hari ini bersama-sama seluruh gereja kita merayakan hari Jumat yang pertama, dan kita biasanya menurut tradisi kita persembahkan kepada hati kudus Yesus yang selalu mengundang kita untuk senantiasa belajar mencintai seperti Dia. Kita belajar untuk memandang luka lambung Yesus dan masuk ke dalam hatinya untuk merasakan kelembutan hatinya. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama merenung sebentar, meneliti batin kita masing-masing, dan dengan rendah hati kita mohon belas kasih kerahiman Tuhan agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkau kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling menolong dan membantu demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun sudah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang dan
adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gentar? Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu."
Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Ya. Nah, kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kita mengawalinya dari bacaan yang pertama, yaitu surat kepada orang Ibrani. Dan ini sangat menarik dan kiranya patutlah menjadi perjuangan kita. Tadi penulis kitab Ibrani ini mengatakan, "Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan." Nah, ini suatu perintah, karena di situ dikatanya peliharalah, ya. Dan kita, apa yang perlu kita pelihara? Yaitu adalah kasih persaudaraan. Romo yakin tidak tanpa alasan bahwa orang yang menulis kitab Ibrani ini mengatakan hal ini. Kalau misalnya orang mengatakan ini, pasti kurang lebihnya itu ada sesuatu realita yang di belakangnya yang tidak sesuai dengan ini. Kalau orang disuruh memelihara kasih persaudaraan, berarti sebetulnya kondisinya tidak ada kasih persaudaraan. Betul kan? Makanya ayo kamu harus memelihara kasih persaudaraan. Nah, itu dia. Ya, memang begitu kenyataannya. Jemaat yang dikirimi surat oleh orang Ibrani ini, orang-orang beriman itu
ternyata iman mereka sedang terguncang dan mereka memang kurang rukun, kurang damai, kurang bersaudara, kurang mengasihi satu dengan yang lainnya, maka mereka diminta untuk memelihara kasih persaudaraan. Nah, perintah ini juga berlaku untuk kita dan ini sangat penting, terutama juga di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita tidak merasa sebagai saudara satu dengan yang lainnya, jadi repot ya. Mungkin kita takut ke sekolah kan ya. Nah, kadang anak-anak biasanya mau sekolah itu karena merasa banyak temannya ya kan. Senang di sekolah ya kan, bisa bermain bersama. Nah, kalau enggak bersaudara ya takut mau ke sekolah ya enggak? Betul kan? Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan itu? Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama dikatakan ya supaya kamu itu memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, itu berarti bahwa kita harus murah hati, peduli kepada teman-teman yang lain, peduli kepada orang-orang lain. Kalau mereka membutuhkan tumpangan, kita harus memberikan tumpangan itu kepada mereka. Tumpangan mungkin bukan hanya ini ya, kalau kita dengar kata tumpangan itu biasanya apa? Kita ingatnya mobil ya, atau motor, betul nggak? Betul kan? Iya, numpang dong gitu, numpang gonceng ya. Numpang apa ikut naik mobil ya gitu ya. Tapi bisa juga misalnya kalau ada kursi di sebelahnya kosong ya, boleh numpang duduk sini ya, betul? Nah, jadi banyak ya tumpangan itu yang kita harus murah hati memberikan mereka yang membutuhkannya. Membutuhkan tumpangan artinya membutuhkan pertolongan ya kan gitu. Nah, juga dikatakan ya supaya kamu itu mengingat orang-orang hukuman karena kamu juga adalah orang-orang hukuman. Nah, artinya apa? Ya kita juga harus bisa berempati, merasakan ya orang-orang yang kesusahan ya. Tidak boleh bahwa kita tidak memperhatikan orang yang kesusahan ya. Dan juga mengingat juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, orang yang diperlakukan tidak adil, ya kan? Nah, kalau ada orang yang seperti itu, mestinya kita juga ikut membela, ya kan? Supaya apa? Ya, persaudaraan itu tetap terjaga, persaudaraan itu tetap terjalin, ya. Kita harus membela orang-orang yang ditindas, orang-orang yang disewenang-wenangi oleh orang lain. Juga tadi dikatakannya ya supaya kita bagi orang yang dewasa menjaga hidup perkawinan, menghormatinya. Kita harus berjuang menghargai hubungan relasi suami istri dan juga membangun hidup yang baik sebagai suami istri. Kita tidak boleh saling mengkhianati di dalam kehidupan sebagai suami istri. Agar apa? Agar kita semua, saudara-saudari, bapak ibu, pasangan suami istri dapat mengikuti hukum Tuhan dan dapat menepati apa yang mereka inginkan sesuai dengan rencana Tuhan. Ada satu lagi nih untuk kita semua ya, dikatakan itu ya. Nah, memelihara kasih persaudaraan itu yaitu dengan kita tidak boleh cinta atau menjadi hamba uang. Nah, kalau menjadi hamba uang itu kan kata orang ya, uang itu kadang-kadang tuh nggak punya mata ya, nggak punya perasaan ya kan. Nah, gara-gara uang orang berkelahi, gara-gara uang orang rela kehilangan saudara, ya enggak boleh ya. Nah, terus bagaimana kita mewujudkannya tidak menjadi hamba uang itu? Ya kita harus berani mencukupkan diri dengan yang kita miliki. Tidak boleh serakah ya kan?
Itu kadang-kadang orang berebut warisan ya, jadinya kemudian tidak bersaudara lagi dan lain sebagainya. Nah, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Nah, kalau demikian kita boleh yakin ya, pastilah kalau kita memelihara kasih persaudaraan, pastilah Tuhan juga akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus juga begitu ya. Tuhan Yesus itu sudah memelihara persaudaraan dengan kita, walaupun Dia itu Allah, tapi Dia rela menjadi manusia untuk kita supaya kita boleh mengalami keselamatan. Dia yang tidak berdosa solider dengan kita orang berdosa ini, supaya apa? Supaya Dia boleh menjadi silih bagi kita agar dosa-dosa kita diampuni. Nah, itulah nasihat dari tadi penulis Ibrani untuk kita, dan semoga itu bisa kita hayati, terapkan di dalam proses belajar mengajar kita, baik di antara para guru, para karyawan, juga anak-anak semua. Kita saling bersaudara satu dengan yang lain. Dan ingatlah tadi dikatakan Tuhan Yesus itu tetap sama loh, baik dulu ya, sekarang, yang akan datang, dan selama-lamanya. Kan ada lagunya ya, Tuhan Yesus itu tidak berubah ya. Nanti kamu bisa nyanyi sendiri ya, rengeng-rengeng ya, sambil nanti jalan ke sekolah nih. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah lamanya. Nah, apanya yang enggak berubah? Kasih persaudaraan itu yang tidak berubah. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, mengangkat kita menjadi saudaranya, dan kita dibela oleh Dia mati-matian sampai di kayu salib. Jadi kita semua harus bersaudara. Nah, jangan seperti Herodes sama Herodias hari ini ya. Dalam Injil itu bukannya menjalin persaudaraan, tapi mau saling membenci, balas dendam ya. Bahkan itu walaupun sudah tahu, sudah senang dengan Yesus, tapi akhirnya tadi karena lebih memilih harga diri ya, seperti Herodes, maka dia malu untuk memperbaiki keputusannya. Akhirnya dia membunuh Tuhan Yesus sendiri, membunuh juga Yohanes Pembaptis. Nah, semoga kita dalam dunia pendidikan, kita sekolah bukan untuk menebarkan dunia kematian atau budaya kematian, tetapi kita mau menawarkan kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kehadiranmu di tengah-tengah kami melalui sabdamu. Kami semua menyadari dan disadarkan bahwa kami Engkau kasihi, bahwa Engkau mengangkat kami menjadi saudaramu, dan Engkau membela kami mati-matian sampai di kayu salib. Bantulah kami agar juga dapat memelihara kasih persaudaraan di antara kami, saling membantu, saling menolong, sambil saling menghargai, saling menghibur di kala kami sedih, dan juga saling membela di mana kami diperlakukan tidak adil. Tuhan, berilah kami terang Roh Kudus-Mu, terangi hati dan budi kami, supaya kami bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang cerdas, tetapi juga senantiasa penuh kasih satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, guru, saudara-saudari, anak-anak semua, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar berkat kuasa Roh-Mu kami dipersatukan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga,
terpujilah di surga, berberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, cahaya surgawi dalam diri Yesus Kristus, telah Kau satukan dalam diri kami melalui Ekaristi ini. Semoga kami semakin teguh dan berani memancarkan terang kedamaian dan kekudusan dalam perjalanan kami di dunia menuju kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua dan petugas liturgi hari ini. Semoga apa yang kita berikan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebahagiaan sesama. Selanjutnya nanti selamat melanjutkan proses belajar mengajar. Semoga kita mendasari diri dengan semangat, dengan spiritualitas. Kita ini adalah saudara. Kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mendorong, mendukung satu dengan yang lain, dan juga membantu yang paling lemah. Maka marilah kita sekarang siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapa sekalian beserta anak-anak dan juga semua anggota keluarga dalam melanjutkan aktivitas, terutama dalam proses belajar mengajar, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.